Selamat pagi, Bu Regina. Kami dari kelompok I3 akan mempresentasikan tugas UTS, yaitu Event Organizer Creative Lab. Pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu dengan saya, Alfandi, dengan NIM 101171204. Saya Muhammad Irfan, NIM 101179195. Saya Sarujaya Ramadan, NIM 1011716. Saya Reno dengan NIM 101172239. Saya Arya Asraf, NIM 1011731. Langsung kita kembali ke pembahasan, yaitu Creative Lab. Creative Lab berdiri pada tahun 2018. Awal berdirinya Creative Lab karena adanya peluang untuk kerjasama dengan Citraland untuk membuat event pada setiap tahunnya, yang khususnya nanti diselenggarakan di area Surabaya. Creative Lab sudah berhasil menyelenggarakan event tahunan yang dilakukan di G-Walk, Citraland, yang bernama Grebek Waloyo. Acara Grebek Waloyo merupakan acara atau festival tahunan yang diadakan oleh pihak Citraland yang berguna untuk melestarikan budaya Jawa dan kuliner yang ada. Di samping merupakan poster dari Creative Lab. Yang pertama yaitu kesuksesan Creative Lab dalam G-Walk New Year Festival. Yang kedua yaitu PopMe Challenge. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan analisis manajemen dari Creative Lab. Yang pertama, keuangan. Creative Lab sendiri didapatkan dari jasanya sebagai I.O. seperti jasa membuat konsep eventnya dan juga bisa dari desain-desain panggung ataupun banner maupun lainnya. Nah, untuk pemasarannya, upaya pemasaran yang dilakukan oleh Creative Lab yaitu menggunakan sosial medianya seperti Instagram dan yang lain-lain. Nah, untuk sumber daya manusianya, yaitu sumber daya manusia dari Creative Lab yaitu melakukan kerjasama dan menggunakan sistem kontrak per event. Nah, untuk operasionalnya, layanan operasional dari Creative Lab sebagai event organizer sendiri yaitu melakukan seperti mencari vendor, membuat konsep event, membuat rundown acara, membuat surat kontrak dengan klien maupun vendor, dan menghubungi media untuk promosinya. Nah, ini adalah STP analisisnya. Yang pertama segmentasi, geografisnya. Segmen utama dari Creative Lab adalah daerah Surabaya Barat, di mana daerah itu yang bernama Citraland dan sekitarnya. Demografis, masyarakat Indonesia yang berada di umur antara 17 sampai 60 tahun, pria maupun perempuan, yang memiliki acara atau event yang akan diadakan oleh badan maupun perorangan. Psikografis, masyarakat yang membutuhkan planner yang dapat memudahkan kelancaran dan kesuksesan dalam pelaksanaan event yang ingin diadakan. Targeting, target konsumen Creative Lab Surabaya adalah pria ataupun perempuan berumur 17 sampai 60 tahun. Positioning, Creative Lab Surabaya menawarkan jasa planner atau event organizer yang memiliki network yang sangat luas sehingga memudahkan marketing untuk mensukseskan sebuah event tersebut dan memiliki harga yang dapat dijangkau oleh konsumen. Nah, berikut aktivitas pemasarannya. Yang pertama yaitu promosi yang dilakukan melalui berbagai media baik secara online maupun offline, yaitu dengan cara sosial medianya maupun secara offline menawarkan ke teman-teman ataupun yang lain. Nah, selanjutnya membangun hubungan baik dengan channel maupun konsumen yang pernah dijalankannya. Lalu mencari vendor, mencari sponsor, dan membuat desain konten untuk sosial medianya. Nah, untuk aktivitas operasional sendiri dari Creative Lab yaitu membuat konsep event, mencari sponsor, membuat rundown event, mencari vendor, membuat desain banner, maupun membuat desain konten, dan membuat jadwal loading in dan loading out. Nah, konsep dari proyeknya yaitu event tahunan yang diadakan oleh Citraland Surabaya. Creative Lab Surabaya ditunjuk oleh Citraland untuk membuat sebuah event tahunan yang diadakan di Surabaya yang diharuskan dapat mengangkat kebudayaan Jawa dan kuliner Jawa. Lalu yang selanjutnya pasar malam. Banyak stand yang menjual makanan dan permainan khas budaya Jawa. Tujuan dari pasar malam adalah mengenalkan makanan Jawa dari Majapahit kuno dan budaya Jawa yang belum pernah diketahui sehingga membantu melestarikan adat budayanya.
Dan contohnya lagi lomba makan durian. Lalu untuk keunikan proyeknya, diadakannya selamatan atau tumpek mulu segoro, yaitu sebuah tradisi Jawa makan bareng-bareng sebagai wujud suatu kebersamaan yang menyajikan beraneka ragam lauk pauk yang makanan khas Jawa. Selanjutnya hiburan musik dan dolanan seru. Nah, dolanan seru ini permainan Jawa zaman dahulu yang disediakan untuk menghibur para pengunjung yang datang di event tersebut. Dan ada lagi yaitu lomba lukis sendal jepit. Nah, pemanfaatan teknologi yaitu menggunakan Instagram, by WhatsApp, YouTube, dan ada Google, dan apabila acara ini terrealisasikan menggunakan online, maka akan menggunakan media Zoom. Nah, berikut adalah BMC dari Creative Lab yang lama. Nah, di sini terdapat beberapa perbedaan nanti antara BMC yang lama dengan yang baru. Nah, contohnya nanti bisa kita ambil dari bagian channel. Nah, di bagian channel ini dari pembaruan BMC-nya, yaitu kita yang ada pembaruan di yang pertama seperti membagikan brosur, lalu ikut pop-up market, ikut pameran, dan bekerja sama dengan vendor maupun venue. Dan sebagian terdapat beberapa perubahan juga. Empati. Proses empati terbagi menjadi 10 poin. Poin pertama yaitu kondisi ekonomi menurun. Yang kedua yaitu kondisi pandemi COVID-19. Yang ketiga, masyarakat banyak berdiam diri di rumah. Yang keempat, event offline tidak diperbolehkan. Yang kelima, banyaknya kompetitor. Yang keenam, brand awareness yang kurang. Yang ketujuh, lemahnya SDM. Yang kedelapan, penipuan EO. Yang kesembilan, target market kurang luas. Yang kesepuluh, belum terbiasa dengan situasi sekarang. Dan pada tahap define ini, dengan adanya COVID-19 dapat merubah semua kegiatan dari berbagai sektor. Mengharuskan kita semua elemen harus menaati protokol kesehatan. Yang pertama, yaitu tidak berkerumun dan tidak berada di area orang banyak. Tersebut menjadikan semua orang mengurungkan niat untuk mempunyai hajat atau acara maupun pergi ke tempat. Akhirnya, industri event mengalami penurunan yang sangat signifikan, seperti adanya job dan kerugian pendapatan yang diakibatkan dari pembatalan acara. Maka dengan adanya pandemi ini, event organizer berinovasi agar bisa beradaptasi dengan lingkungan, seperti menawarkan event online, acara-acara online yang menggunakan digital. Yang pertama bisa acara ulang tahun online, launching produk online, konser musik online, dan pernikahan online. Next. Nah, hasil define dalam point of view template yang pertama adalah penggunanya 17 tahun yang membutuhkan acara Sweet 17 atau ulang tahun. Insight-nya kita akan membuat acara namun tetap mengutamakan protokol kesehatan dan social distancing dan physical distancing dengan cara melalui online atau offline namun dilakukan pembatasan. Yang kedua adalah pasangan yang hendak melakukan pernikahan. Kebutuhannya adalah memiliki acara atau hajatan nikah yang meriah dan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Caranya bagaimana? Dengan cara offline mengutamakan protokol kesehatan melalui offline seperti Zoom dan lain-lain. Perusahaan yang hendak melakukan kegiatan perayaan ulang tahun atau launching produk, ya kebutuhannya otomatis acara tersebut harus meriah. Caranya bagaimana agar tetap sama-sama aman dari protokol kesehatan, yaitu dengan membuat konsep online dengan membagikan video atau secara virtual tentang produk yang akan di-launching secara HD. Yang keempat adalah investor yang ingin mengadakan acara musik atau konser. Nah, caranya inginnya otomatis konsernya lebih menarik atau banyak pengunjungnya. Caranya dia mengadakan offline dan online. Yaitu offline ada pembatasan dan online melakukan virtual. Next.
Lalu ada alternatif ideasi menggunakan scamper. Yang pertama yaitu substitute atau substitusi. Secara teknologi yaitu mengubah teknologi yang sudah ada seperti dekorasi online, peralatan lighting, kamera, dan lain-lain menjadi peralatan dengan teknologi online seperti komputer, aplikasi tambahan, server, website, dan lain-lain. Untuk SDM-nya mengubah tenaga kerja manusia I/O menjadi robot agar lebih efisiensi dan unik. Lalu yang kedua ada combine atau kombinasi, yaitu melakukan kombinasi event online dan offline selama masa pandemi ataupun setelah masa pandemi. Lalu untuk SDM-nya melakukan kolaborasi dengan artis yang sedang trending di kala pandemi dengan membuat acara hiburan lewat sosial media atau YouTube yang sering digunakan oleh masyarakat saat ini. Yang ketiga yaitu adaptasi, yaitu mengubah acara offline menjadi acara online, di mana akan melakukan streaming video acara utama dan dapat dilihat banyak orang. Lalu SDM-nya dengan mengubah sasaran target klien, misalnya yang sebelumnya berfokus pada acara besar seperti bazar dan pembukaan gedung perusahaan baru menjadi target wedding yang menarik dilakukan selama pandemi. Lalu yang terakhir ada modify atau maximize or minimize, yakni dengan pemanfaatan teknologi maksimal sehingga dapat mengurangi biaya operasional perusahaan. Untuk SDM-nya, merubah sistem promosi tidak hanya mengandalkan offline dengan beberapa perusahaan tertentu, tapi juga bisa dengan membagikan proposal ke beberapa perusahaan atau push di promosi online. Next. Lalu ada foto other use. Bisnis I/O membuat acara sendiri yang di-post di sosial media seperti YouTube, Instagram, dan lain-lain. Lalu untuk SDM-nya, yaitu dengan menjadi jasa I/O yang tidak hanya berfokus pada acara konvensional seperti ulang tahun, pernikahan, bazar, dan acara perusahaan, namun juga menjadi I/O yang mampu menghandle acara bakti sosial. Lalu ada eliminasi, menghilangkan pertemuan offline terus-menerus dengan klien untuk koordinasi dalam rangka menciptakan efisiensi dan efektivitas. Dan untuk SDM-nya, dengan mengubah event offline menjadi virtual event, maka hal-hal yang dieliminasi adalah SDM dan properti yang digunakan. Yang terakhir ada reverse or range, yaitu mengubah jasa I/O konvensional menjadi jasa I/O berdasarkan sistem teknologi. Untuk SDM-nya, membuat event di mana yang biasanya mengaturkan event orang lain, sekarang membuat event sendiri dengan mendatangkan bintang tamu seperti talk show, karena sudah memiliki kelebihan dalam bidang I/O. Next. Lalu ada juga ideasi yang dipilih. Kami telah menentukan ideasi yang kami pilih dengan menggunakan scamper saat kami telah mengcombine dan adapt dengan menghadirkan event wedding organizer yang menarik dan dapat dilakukan pada saat selama masa pandemi maupun sudah berakhirnya pandemi COVID-19. Untuk konsep yang online, yang pertama yaitu dalam konsep online ini kami menyediakan siaran secara langsung kepada tamu undangan maupun masyarakat yang ingin menyaksikan pernikahan. Yang kedua, pernikahan dapat disaksikan melalui beberapa platform yaitu Zoom, YouTube, maupun Instagram Live. Yang ketiga, event organizer juga bekerjasama dengan beberapa e-commerce seperti Tokopedia, OVO, maupun Shopee dalam pemberian hadiah maupun angpau secara online. Yang keempat, event organizer juga menyediakan background pernikahan serta background untuk
sesi foto agar tamu undangan tetap merasakan pernikahan secara langsung. Untuk yang konsep offline, yang pertama, konsep offline dapat dilakukan dengan memberikan beberapa kebijakan yang wajib dilakukan dan dipatuhi oleh seluruh tamu undangan. Yang nomor 2, pengantin dan seluruh tamu undangan diwajibkan untuk menggunakan masker. Pada saat akad nikah pengantin, saksi, penghulu, dan seluruh tamu undangan juga diwajibkan menggunakan masker. Yang ketiga, sebelum masuki gedung pernikahan, seluruh tamu undangan diwajibkan untuk menggunakan hand sanitizer, masker, serta melakukan pengecekan suhu tubuh. Yang terakhir, jumlah tamu undangan dibatasi dengan kapasitas normal dibagi 50% agar tetap mengutamakan social distancing dan physical distancing. Next. Setelah IGC yang dipilih, berikut adalah prototipenya, yaitu yang pertama, sebelum masuk, masyarakat harus menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, dan cek suhu tubuh. Dan yang kedua, pada saat pernikahan berlangsung, otomatis gambar ini melihatkan bahwa jabat tangan antara pengantin dan penghulu ini menggunakan sarung tangan. Dan selanjutnya adalah untuk kegiatan makan akan diberikan oleh petugas. Jadi pengunjung ataupun tamu undangan tidak bisa mengambil makanan sendiri. Dan selanjutnya adalah tempat duduknya dibatasi 1-2 meter. Dan untuk jabat tangan dengan pengantin sebaiknya dihindari karena adanya COVID-19 ini seperti di gambar tersebut. Selanjutnya adanya background atau tempat lokasi pernikahan. Dan yang selanjutnya adalah seluruh adat tetap berjalan atau rencana. Next. Kegiatan online seperti di gambar ini adanya siaran langsung atau dapat dilakukan melalui televisi dan adanya melalui Zoom, dan nikah bareng ini bisa dilakukan secara virtual dengan artis-artis atau penyanyi atau pengiring yang diminati oleh pemilik acara. Yang ini adalah contoh background untuk sesi foto pada pelanggan kami atau pada tamu undangan. Next. Berikut merupakan dokumentasi kuesioner survei pasar yang melibatkan 30 responden. Next. Dari survei tersebut, kami menghasilkan atau memberikan hasil survei. Yang pertama yaitu hasil dari kuesioner Google Form dengan responden 30 orang dapat disimpulkan bahwa keberadaan I.O. sangat penting guna membantu berlangsungnya sebuah acara. Yang kedua, dari 30 responden yang menjawab berminat menggunakan jasa I.O. Dari 30 responden secara keseluruhan mereka berpendapat bahwa I.O. tetap dibutuhkan pada saat COVID-19. Dari 30 responden menyatakan berminat untuk memberikan bagi dari 30 responden yang menyatakan berminat, mereka memberikan alasan I.O. itu sangat penting karena dapat memudahkan dari awal konsep acara hingga pelaksanaan dan acara selesai. Dari 30 orang responden, 27 tetap melaksanakan pernikahan meskipun sedang dalam keadaan pandemi COVID. Dan sisanya memilih tidak melaksanakan. Dari 30 orang responden, 26 menyatakan berminat mendatangkan artis atau tamu spesial. Kesimpulan, setelah melakukan survei bahwa kebanyakan masyarakat menyatakan untuk tetap menggunakan I.O. di acara pernikahan mereka dengan alasan untuk mempermudah dari awal konsep acara sampai akhir acara. Selain itu juga masyarakat tetap menggunakan I.O. walaupun dalam keadaan pandemi COVID pada saat ini, dengan memberikan Creative Lab dengan konsep acara pernikahan atau wedding online, masyarakat setuju dan berminat menggunakan konsep tersebut. Next. Dan ini merupakan 2 orang responden offline kami yang
kami lakukan wawancara secara offline. Yang pertama ada Vicky dan Nurdiansyah. Dari kedua tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa jawaban hampir sama secara online, yaitu mereka juga menganggap I.O. itu penting dan memberikan kemudahan bagi mereka dalam hal acara, dan juga mereka menginginkan kedatangan atau ingin mendatangkan artis atau tamu spesial di acara mereka. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf.